cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru saja dapat kabar bahwa saya tidak lagi dianggap sebagai orang Minang. Saya bahkan diusir dari suku Minang. Status saya sebagai orang Minang sudah dicabut. Yang mencabut itu adalah sebuah majelis tinggi kerapatan adat alam Minangkabau, ya, yang menyatakan bahwa saya dan bersama sejumlah nama lainnya yang tidak dinyatakan secara eksplisit itu tidak lagi diterima sebagai... Saya nggak tahu persisnya kenapa, tapi kalimat dari Irivianda Abidin, ketua majelis tinggi tersebut, itu mungkin membantu kita semua untuk memahaminya. Dia bilang begini, orang Minangkabau pasti beragama Islam. Jika telah berani menista agama Islam, maka mereka tidak lagi menjiwai ajaran agama Islam. Dan sewajarnya, mereka tidak lagi menggunakan status orang Minang. Jadi kayaknya saya dan beberapa orang lainnya itu dianggap sebagai orang yang sudah menista agama Islam. Di mana letak penistaannya, saya nggak terlalu paham. Tapi saya duga ini ada kaitannya dengan komentar saya terhadap desakan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang pada awal Juni ini menyatakan bahwa dia mendesak agar Menkominfo menghapuskan sebuah aplikasi Injil berbahasa Minang dari Google Play Store. Saya kritik pernyataan Gubernur Sumatera Barat tersebut. Saya bilang itu nggak masuk akal. Maka saya katakan di FB saya, dengan desakan agar ada penghapusan Injil berbahasa Minang tersebut, kok Sumatera Barat jadi provinsi terbelakang seperti ini sih? Dulu kayaknya banyak orang pintar dari Sumatera Barat. Kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun? Kalau Anda baca, itu saya sebetulnya tidak menghina orang Minang. Tapi saya mengomentari desakan Gubernur Irwan Prayitno bahwa aplikasi Injil itu ditolak oleh masyarakat Sumatera Barat. Kata dia, aplikasi Injil berbahasa Minang itu meresahkan masyarakat Sumatera Barat. Dan aplikasi Injil itu bertentangan dengan budaya Minang di Sumatera Barat. Buat saya ini menunjukkan keterbelakangan masyarakat Sumatera Barat. Kalau betul mereka resah dan mereka meminta agar Injil berbahasa Minang itu dihapus, dihilangkan. Karena seharusnya kalau saya kan orang Minang nih, at least sampai sebelum dipecat ini, saya selalu melihat masyarakat Minangkabau itu sebagai orang-orang yang saya kagumi karena keterbukaan dan intelektualitasnya. Tapi kali ini saya bahas satu persatu ya, soal pemecatan saya sebagai orang Minang, dua tentang orang yang memecat saya itu yang namanya Irivianda Abidin, terus argumen saya bahwa pelarangan tersebut tidak masuk akal, dan terakhir soal istilah keterbelakangan. Sekarang saya mulai dari soal saya dipecat sebagai orang Minang. Saya sih nggak terlalu paham, maksudnya dipecat, diusir dari orang Minang itu apa? Saya nggak boleh lagi menyebut diri saya orang Minang. Saya nggak boleh lagi makan di rumah makan Minang atau apa. Kebetulan sih saya beberapa minggu yang lalu mengisi sensus. Di situ saya menulis, saya ketika ditanya sukunya apa, ya orang Minang. Anak saya tulis sukunya orang Minang. Jadi kalau sekarang itu nggak boleh, ya lain kali di sensus berikutnya saya hilangkan lah kata Minang ini. Saya ganti dengan kata lain lah, Indonesia saja, tanpa suku barangkali ya. Tapi gini, saya ini orang Minang, suku Minang, tapi saya tidak lahir di Sumatera Barat. Saya lahir di Jakarta. Saya ke wilayah Sumatera Barat itu barangkali selama hidup saya cuma 3 kali. Itu karena urusan pekerjaan. Saya juga nggak bisa bicara Minang. Saya ngerti kalau orang Minang bicara di hadapan saya, tapi kalau disuruh ngomong salah-salah saya. Jadi mendingan saya nggak ngomong Minang. Istri saya bukan orang Minang, tapi dia jauh lebih mencintai Sumatera Barat daripada saya. Maksudnya alamnya indah, dia bilang dia senang sekali ke Sumatera Barat. Jadi kalau sekarang saya dipecat sebagai orang Minang, ya lain kali saya tidak lagi menyebut diri saya sebagai orang Minang deh, di sensus atau dimanapun. Atau saya juga minta anak-anak saya jangan menyebut diri mereka lagi orang Minang. Kita udah diusir nih dari suku Minang. Tapi yang kedua adalah, Memang apa sih hak orang-orang itu, si organisasi itu, atau si Abidin ini menyatakan bahwa saya tidak boleh lagi disebut sebagai orang Minang. Saya pelajari ya si ketua majelis itu, namanya Irivianda Abidin kan.
Ternyata memang orang ini sih ya bermasalah lah ya. Coba lihat CV-nya. Dia sih pengusaha sebetulnya ya. Tapi dia ketua Dewan Syuro Majelis Mujahidin Pusat. Majelis Mujahidin tuh organisasi yang kalau menurut orang-orang barat tuh ekstremis ya, Majelis Mujahidin. Yang pendirinya tuh kalau nggak salah Abu Bakar Bashir. Kedua, dia ketua umum Komite Penegak Syariat Islam di Padang sampai tahun 2019. Dan si komite ini juga diresmikan oleh Abu Bakar Bashir pada tahun 2007. Jadi pro syariah, mujahidin, dan dia itu ketua Forum Masyarakat Minang yang ini menarik nih, memberangkatkan rombongan Sumatera Barat ke aksi 212 tahun 2016. Ingat kan waktu anti Ahok itu kan ada rombongan dari Sumatera Barat. Nah, ini yang kirim ya si Abidin ini. Jadi orang ini memang ya wajar lah membenci saya. Ya dia memang anak buah Abu Bakar Bashir, pendukung 212, pendukung syariah. Wajar kalau dia tidak suka pada saya. Tapi pertanyaan saya kemudian, memang dia layak mewakili masyarakat Minang, masyarakat Sumatera Barat? Kayaknya sih track recordnya juga nggak bagus-bagus amat. Dia itu caleg tahun 2019 dari Partai Bulan Bintangnya Yusril. Tapi kalah, nggak lolos. Artinya apa? Ya bahkan masyarakat Sumatera Barat pun tidak juga dalam jumlah yang cukup banyak yang percaya pada dia untuk mewakili Sumatera Barat di DPR. Poin saya adalah kalau sekarang dia mengatakan orang Minang mengusir Ade Armando dari suku Minang, memang dia pikir dia itu siapa? Dia mewakili siapa? Emang dia punya otoritas ya? Ya pemilihan DPR aja kalah gitu kan? Gimana dia bisa mewakili masyarakat Sumatera Barat? Nah berikutnya yang lebih substantif nih. Memang kenapa sih kalau ada Injil berbahasa Minang? Ya, Irwan Prayitno itu si gubernur menulis 2 alasan. Tadi saya sudah sempat sebut, tapi saya ulang ya. Kenapa ditolak? Pertama, karena masyarakat Sumatera Barat resah, kata Prayitno. Kedua, karena Injil itu bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minang. Sementara adat harus berdasar pada syariah. Itu maksudnya apa? Kenapa masyarakat Minangkabau harus resah? Apa masalahnya sih kalau Injil itu diterjemahkan ke dalam bahasa Minang? Injil itu kan sebuah kitab suci, kitab yang baik, isinya kebaikan, bukan tentang dorongan atau ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang buruk, bukan tentang maksiat, bukan sesuatu yang menyesatkan. Ini ajaran Kristen diterjemahkan ke bahasa Minang. Lah salahnya apa? Isinya nggak ada yang menghina Islam, isinya nggak pernah menghina Nabi Muhammad, isinya nggak ada yang menghina Minangkabau. Jadi kenapa marah, kenapa takut dengan Injil berbahasa Minang? Dan Injil ini memang selalu diterjemahkan ke bahasa lokal. Ini beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu selalu ada bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya. Kalau Injil kan selalu langsung dalam bahasa lokal. Jadi kalau ada versi Minang, ya salahnya di mana? Atau ketakutannya ini bagian dari kristenisasi, bahwa kalau ada aplikasi Injil berbahasa Minang, itu akan membuat masyarakat Minang berbondong-bondong pindah agama. Pertanyaan saya, memang keimanan orang-orang Islam di Minangkabau itu ya serendah itu ya? Begitu gampang ya, begitu tadinya Islam nih, terus baca Injil dalam bahasa Minang, oh pindah kan? Kok jadi penakut begitu ya, pengecut, nggak pede? Kok mereka seperti merasa bahwa ayat-ayat suci umat Islam dari Al-Quran itu akan hilang dari hati umat Islam ketika mereka membaca Injil. Takut gitu kalau tadinya percaya pada Al-Quran, kemudian ada Injil, terus pindah ke Injil. Atau barangkali karena Al-Quran gak ada yang dalam bahasa Minang ya. Ya kalau gitu ya udah bikin terjemahan Al-Quran dalam bahasa Minang, supaya sama-sama berbahasa Minang. Dan yang penting tuh emang segitu gampangnya ya orang pindah agama. Saya itu Muslim dari kecil, saya baca ajaran macam-macam, ada Kristen, saya baca tulisan-tulisan ateis, saya baca tulisan-tulisan yang menghina Islam, menghina Kristen, yang mengajak orang untuk tidak percaya pada agama.
Tapi sampai sekarang saya tetap muslim, saya tetap sholat, saya tetap puasa, tetap berzakat, tetap percaya pada Allah, pada Nabi Muhammad. Nggak ada perubahan. Kalau kita yakin dengan agama kita, kita nggak usah takut. Orang Kristen itu dari dulu udah harus baca. Tahu novel Da Vinci Code dari Dan Brown? Itu kan yang mempertanyakan tentang kebenaran ajaran Kristen. Dibaca oleh jutaan orang Kristen. Yang pindah berapa? Nggak tahu ada atau enggak bahkan. Tapi enggak, itu yang dibaca kan selama bertahun-tahun udah baca tentang ajaran Islam. Tiba-tiba harus baca Injil dalam bahasa Minang. Terus kenapa? Terus pindah. Jadi menurut saya itu mencerminkan memang keterbelakangan, mentalitas orang kalah, ketakutan, minder, dan ini buat saya menyedihkan. Minang itu dulu dikenal sebagai suku bangsa lah ya, yang sangat terbuka pada pikiran-pikiran baru, progresif. Intelektual Minang tuh banyak, ada Bung Hatta, ada Syahrir, ada Tan Malaka, ada Hamka, Muhammad Natsir, Agus Salim, Usmar Ismail, Asrul Sani, Hairil Anwar, Rosihan Anwar. Itu orang-orang yang terbuka pikirannya. Kok sekarang jadi terbelakang? Dan Irwan Praitno itu kan juga intelektual. Dia punya latar belakang pendidikan tinggi, S3 psikologi. S1-nya di UI bahkan. Ilmu yang dia pelajari pasti datang dari dunia non-Islam. Nggak mungkin hanya dari dunia Islam atau hanya sedikit yang datang dari dunia Islamnya. Jadi dia terbuka pada pikiran-pikiran barat, pada pikiran-pikiran non-Islam. Terus dia bilang Injil itu bertentangan dengan adat dan budaya Minang. Loh, memang akar budaya Minang itu apa? Kita lihat sejarah ya. Islam itu baru masuk ke Minang. Minang menjadi Islam itu, Sumatera Barat menjadi Islam itu baru pada abad 15. Sebelum abad 15, selama sekitar 1000 tahun, yang dominan di Sumatera Barat adalah agama Buddha. Kalau Anda pernah tahu kerajaan Pagar Uyung, ya, Pagar Uyuang, ya, itu walaupun belakangan menjadi kerajaan Islam yang besar, itu aslinya adalah kerajaan Buddha. Jadi kalau kita mau bicara tentang akar budaya Minang, ya kita juga adil lah ya. Ini Minang, itu Islam atau Buddha. Dan kalaupun sekarang Kristen itu masuk ke tanah Minang, salahnya di mana? Kalau ada aplikasi Injil berbahasa Minang tuh salahnya di mana? Memang Islam dan Kristen itu musuhan? Ya enggak lah. Ajaran Islam itu kan selalu mengajarkan umat Islam untuk menghormati orang-orang Kristen. Islam dan Kristen itu akar agamanya, akar ajarannya sama. Jadi kita bersaudara. Kenapa pula harus dimusuhi? Nabi Muhammad tuh selalu mengatakan bahwa umat Islam harus menghormati umat Kristen. Jadi bukan musuh. Jadi kembali ke tadi, status saya itu bukan untuk membangkitkan kemarahan terhadap orang-orang Minang. Tujuan saya bukan merendahkan orang-orang Minang. Tujuan saya justru membangkitkan kembali orang Minang, bukan menghina. Jangan orang Minang menjadi seperti katak dalam tempurung. Saat ini kalau kita lihat di Indonesia, di Jakarta sudah banyak tokoh Minang, atau masih banyak tokoh Minang yang progresif, yang terbuka. Ada Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada Azumardi Azra, Taufik Abdullah, Emil Salim, ada Philip Vermonte yang lebih muda, Andrinov Caniago, Jeffrey Giovanni, dan lain-lain. Jadi banyak yang berpikiran progresif seperti itu. Jadi saya ingin katakan begini, Minangkabau itu pernah punya peran yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia. Tapi kini tanah Minang itu kesannya terbelakang secara politik, secara ekonomi, secara intelektual. Dan penjelasannya saya rasa satu ya. Cara beragama Islam di tanah Minang saat ini itu seperti abaikan akal sehat. Sesuatu yang sebenarnya dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Akal sehat, kritisisme. Ya. Maka kini saatnya masyarakat Minang untuk bangkit kembali. Bukan dengan kesempitan berpikir, tapi dengan akal sehat. Karena percayalah, dengan akal sehat, Indonesia akan selamat.